Sebenarnya segala sesuatu di jalan Allah ini, baik pagi hari, mau malam hari, mau siang hari, sama saja. Sampai dari dunia dan segala isinya. Karena benda-benda dunia ini sifatnya sementara saja, tidak kekal abadi. Sedangkan pahala fisabilillah kekal abadi. Jadi sedikit di jalan Allah yang kekal abadi lebih baik daripada dunia yang banyak ini yang sifatnya sementara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Insyaallah kita sambung pelajaran kita yang terputus lebih 2 bulan. 2 bulan ini saya haji, berangkat ke Thailand dengan Malaysia, terakhir umroh. Di Thailand ini di Bangkok, kami gerak di Bangkok 2 minggu. 2 minggu bergerak di selatannya, di Patani. Kemudian dihabiskan di Malaysia, gerak di Pulau Pinang, baru balik ke Jambi. Sampai di Jambi mau sehari, langsung umroh lagi. Jadi selama 2 bulan kita libur. Insyaallah kita sambung hari ini, Pak. Insyaallah. Masuk ke hadis yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi di jalan Allah Subhanahu wa taala atau sepetang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sepagi atau sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud sepagi atau sepetang ini maksudnya adalah sebentar hari, sebentar saja di waktu pagi dan sebentar saja di waktu petang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fisabilillah ini umum ya, fisabilillah ini bersifat umum. Segala sesuatu yang berada di jalan Allah, baik dia menuntut ilmu fisabilillah, pagi sepagi sepetang belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dari dunia dan seisinya. Baik dia silaturahim, berdakwah, baik dia membantu orang lain fisabilillah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la ghadwatun aw rauhatun, sepagi atau sepetang? Sebenarnya segala sesuatu di jalan Allah ini, baik pagi hari, mau malam hari, mau siang hari, sama saja. Sampai dari dunia dan segala isinya. Karena benda-benda dunia ini sifatnya sementara saja, tidak kekal abadi. Sedangkan pahala fisabilillah kekal abadi. Jadi sedikit di jalan Allah yang kekal abadi lebih baik daripada dunia yang banyak ini yang sifatnya sementara saja. Tapi kok dikhususkan lawat watun aw rauhatun,
sepagi atau sepetang di jalan Allah. Maksudnya apa? Karena dua waktu ini, pagi-pagi hari dapat petang hari, orang sangat-sangat sibuk. Pagi-pagi hari sibuk mencari dunia, sehingga kesempatan untuk fisabilillah itu sedikit sekali. Di petang hari sibuk karena capek, istirahat. Sore hari itu orang istirahat. Maka melaksanakan fisabilillah, segala suatu amalan yang fisabilillah itu sedikit sekali. Maka waktu itu dikhususkan sebagai atau sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau mau silaturahim, mau menjenguk orang sakit, bagus pagi hari atau petang hari. Pagi hari atau petang hari. Dikatakan bahwa kalau satu orang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka Allah mengirim 70 malaikat, 70.000 malaikat beristighfar untuk dia sampai sore hari nanti. Kalau orang itu menjenguk orang sakit di sore hari, Allah mengirim 70 malaikat untuk beristighfar bagi dia sampai pagi besoknya. Maka menjenguk orang sakit pagi-pagi hari atau sore-sore hari. Membantu orang, sebaiknya kita sisihkan waktu kita di pagi hari ataupun di petang hari untuk kegiatan fisabilillah. Fisabilillah ini luas Pak ya. Menuntut ilmu, membantu orang, atau silaturahim, ataupun berdakwah. Yang intinya perkara-perkara yang dilakukan untuk agama Allah karena Allah. Untuk agama Allah, untuk Allah, karena Allah. Fisabilillah. Hadis berikutnya, faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Kita baca faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Seorang faqih, satu orang faqih yang ahli ilmu agama, lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Satu orang faqih yang ahli ilmu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis ini menunjukkan kelebihan orang ahli ilmu, kelebihan ahli ilmu. Ada perdebatan, mana yang baik, ahli ilmu tapi fasik atau ahli ibadah yang baik, yang soleh? Mana yang baik Pak? Ahli ilmu tapi fasik. Fasik ini dia berbuat dosa. Atau ahli ibadah tanpa ilmu, yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik? Pilih mana Pak? Pilih mana? Pilih ahli ilmu tapi fasik, atau pilih ahli ibadah yang gak ada ilmu tapi gemar beribadah kepada Allah. Sebenarnya keduanya gak bagus, tapi ulama mengatakan ahli ilmu yang fasik ini lebih mending daripada ahli ibadah tanpa ilmu yang beribadah. Karena hadis ini, faqihun wahidun, orang ahli ilmu yang satu orang tanpa ada sifatnya, baik orang ahli ilmu itu amalkan ilmunya atau tak mengamalkan ilmunya, baik dia soleh ataupun non soleh. Yang penting dia ahli ilmu. Lebih berat bagi syaitan daripada menggoda 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Ini menunjukkan seorang faqih yang ahli ilmu lebih baik daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Ya. Karena ahli ibadah ini tanpa ilmu, setan menggodanya mudah sekali sampai dia meninggalkan ibadah, sampai dia meninggalkan iman sekalipun, mudah bagi setan. Setan mudah menggoda dia, meninggalkan iman pun mudah.
Tapi ahli ilmu ini karena ada ilmunya, walaupun dia ahli maksiat, susah bagi syaitan untuk mengeluarkan iman dari dadanya. Nah, ini. Dalam kitab Ianatul Talibin ditulis kisah dua orang ahli ulama berbeda pendapat, mana yang bagus, ahli ilmu yang fasik tapi ahli ibadah yang soleh. Ada yang mengatakan ahli ilmu yang fasik, ada yang mengatakan ahli ibadah yang soleh. Maka kedua-dua ini berdebat kan, ingin berdebat ini, ingin membuktikan. Maka dia satu orang ahli ibadah digodanya malam-malam hari, ahli ibadah di masjid, sholat tahajud. Maka satu orang ulama ini mengatakan, ada suara-suara tapi orangnya nggak kelihatan. Wahai hambaku, aku telah redha kepada engkau. Aku telah redha kepada engkau. Setelah hari ini apapun yang kau buat, silahkan. Aku tetap redha kepada engkau. Itu kalimat yang dikatakan oleh ulama ini. Maka ahli ibadah ini, Masya Allah, wahai hamba aku, berarti Allah nih. Allah mengatakan seperti ini. Berarti Allah, ya Allah, senang Allah pada saya nih. Maka begitu dia senangnya nih, sehingga besok tak lagi tahajud. Besok tak lagi tahajud, tak lagi beribadah. Karena janji Allah sudah katanya. Allah mengatakan pada saya, apapun yang kau buat hari ini, aku redha pada engkau. Mudah bagi syaitan untuk menggodanya. Maka dia meninggalkan ibadahnya. Bahkan ulama mengatakan imannya hilang. Imannya hilang ketika itu. Dia percaya kepada suara tadi. Kemudian besoknya suatu orang ahli ilmu sering memabukkan. Maka satu orang ulama mengatakan, suaranya mengatakan, wahai hambaku, mengapa engkau lari daripadaku? Mengapa engkau lari daripadaku? Kau berani bermaksiat kepadaku, sedangkan aku selalu menutup dosa-dosa engkau. Maka ulama ini yang sering memabukkan ini, dengar suara ini, maka keluar pedangnya. Dikeluarkan pedangnya. Mana kau? Syaitan kau nih, katanya. Allah tak mungkin berkata seperti itu. Masya Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai makhluknya. Allah tak berbicara dengan huruf. Dia berilmu, dia tahu ini pasti suara syaitan atau suara manusia nih. Mana jajarinya? Maka dari sini dapat diketahui bagi syaitan lebih susah menggoda satu orang ahli ilmu walaupun ahli maksiat ketimbang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Masya Allah, ya. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Sebentar lagi kita akan masuki puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan ini ada hadis yang mengatakan, tapi sebenarnya ini bukan hadis. Di masyarakat umum tersebar ini hadis, tapi sebenarnya bukan hadis. Maknanya benar, tapi bukan hadis Nabi SAW. Apa? Namun apa? Puasanya orang berpuasa, tidurnya orang berpuasa. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Naumu shaimin ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah, yang saya ingat tuh ada satu hadis yang tersebar di masyarakat. Naumu alimin khairum min ibadati abidin. Tidurnya orang ahli ilmu lebih baik daripada ibadahnya orang ahli ibadah tanpa ilmu. Tidurnya orang ahli ilmu lebih baik daripada ibadahnya orang beribadah tapi tanpa ilmu. Ini bukan hadis, tapi maknanya benar. Pernah suatu hari ada yang mengatakan Nabi SAW, ada yang mengatakan riwayat Nabi masuk masjid. Di dekat pintu masjid, Nabi lihat syaitan dan duduk, tak berani dia masuk masjid. Syaitan, mengapa kamu di sini? Situ ada orang ahli ibadah. Kata syaitan, aku takut pada orang yang tidur itu.
yang sedang tidur itu. Kok takut pada orang yang sedang tidur itu, sedang ibadah ini enggak takut. Yang tidur itu orang ahli ilmu. Sedang yang beribadah itu ahli ibadah tanpa ilmu. Maka syaitan takut kepada orang yang ahli ilmu. Masya Allah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Maka waktu kita habiskan untuk menuntut ilmu lebih baik daripada waktu kita menghabiskan beribadah. Nah, ya. Ini untuk ilmu ini bagus tuh. Ada orang yang lagi majelis ilmu, dia duduk berzikir sendirian. Duduk berzikir sendirian, itu betul-betul nggak paham gitu. Dia telah ditipu syaitan. Mengapa ilmu lebih baik dari ibadah? Karena ilmu ini amalannya muta'addi. Muta'addi ini menyebar. Kalau kita beribadah hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita untuk ilmu, kita belajar ilmu itu bisa menyebar. Sebabnya kita belajar ilmu agama, nanti kita mengajar kepada anak istri kita, mengajar kepada kawan-kawan kita, menyebar jadi. Ya. Faqihun wahidun, satu orang faqih. Nah, faqih ini apa faqih? Faqih. Imam Syafi'i mengatakan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan wa inni iyyaka wa iyyaka aku ansahu. Fadzaka tuqan lam yatik qalbu tuqan wa dzaka qasin kaifadzul jali yasluhu. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Faqih dan sufi, faqih ahli ilmu, sufi ahli ibadah. Fakun laisa wahidan, jangan jadi salah satunya saja. Kalau mau jadi kedua-duanya. Kalau mau jadi, jadilah kedua-duanya. Faqih juga, sufi juga. Jangan faqih saja, jangan sufi saja. Faqih dan sufi. Jangan jadi salah satunya saja. Wa inni waqilla iyyaka ansau. Sesungguhnya demi Allah aku berikan nasihat kepada engkau, Imam Syafi'i. Fadzaka qasin lam yadhuq qalbu tuqa. Orang yang faqih saja tanpa sufi, tanpa ibadah, faqih saja tanpa ibadah, hatinya keras. Lam yadhuq qalbu tuqa, tidak pernah merasakan manisnya takwa. Ya, orang ahli ilmu nih Pak, keras memang hatinya. Maka dilumpuhkan dengan ibadah. Belajar saja, enggak mau sholat sunat, tak mau puasa sunat, belajar weh. Berapa bagusnya? Imam Syafi'i mengatakan, hatinya menjadi keras, dia tak pernah merasakan manisnya takwa. Jadi ilmu yang dia dapatkan itu tak dirasakan, tak terasa bagi hatinya. Dapat ilmu tapi nggak terasa. Wahadzaka jahlun kaifatul jahli yasluhu. Sedangkan yang kedua, jahlun, orang yang ahli ibadah bodoh. Bagaimana orang bodoh dapat terislah? Ini orang bodoh dapat terislah, terbaiki. Orang bodoh tak dapat terbaiki. Maka masya Allah, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Jadilah kedua-duanya kayak Mas Syafi'i. Maka kalau kita baca biografi imam ulama-ulama kita dahulu, ahli ilmu juga, ahli ibadah juga. Imam Syafi'i kalau berRamadan berapa kali khatam Quran? Berapa kali khatam Qurannya? 60 kali khatam Quran. Satu kali di siang hari, satu kali di malam hari. Satu bulan 30 hari berarti 60 kali khatam Quran. Ibadahnya Masya Allah. Imam Abu Hanifah ibadahnya 40 tahun, sholat isya, sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Sholat subuh dengan wudhu sholat isya, 40 tahun itu. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunat, sholat setiap hari berapa kali? 400 rakaat. Ahmad bin Hanbal sholat sunat setiap hari 400 rakaat. Sholat sunatnya saja. Selepas dia dicambuk oleh khalifah ketika itu, ya musibah yang datang kepada beliau, sangat lemah dia dicambuk, sangat lemah sehingga dia sholat sunat hanya 200 rakaat setiap hari.
Sudah dicambuk, dah tua itu masih sholat sunat 200 rakaat setiap hari. Ini ahli-ahli ilmu nih Pak, ahli-ahli ilmu. Jadi yang benar saja, yang ahli ilmu itu yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita hormati semua ahli ilmu walaupun dia nggak ngamalkan ilmunya. Semua ahli ilmu wajib kita hormati. Ustaz, dia tuh aku nengok di banyak judi, aku nengok. Walaupun kita lihat amalan dia bertentangan dengan ilmunya, ya. Walaupun kita lihat amalan fasik, dosa maksiat dia buat, tapi dia ahli ilmu, kita hormati. Karena hadis ini, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Suatu saat nanti ilmunya akan menggiring dia kepada taubat. Ilmunya akan menggiring dia kepada taubat, pada jalan yang benar. Orang ahli ilmu tanpa beribadah pada Allah ini seperti ibaratkan Quran salah cetak. Quran salah cetak. Kita nggak boleh bacanya, Pak. Ada lembaran yang salah cetak itu, kita nggak boleh bacanya. Tapi juga kita tidak boleh menginjaknya. Dia diapakan ya? Disimpan taruh di atas. Kita dihormati kan? Salah cetak dia, kita dihormati Quran tadi. Jadi nggak boleh dibaca. Sama dengan ulama yang nggak punya ilmunya, jangan diikutin. Orang itu jangan diikutin, tapi jangan diejek, jangan dihina. Cetak Quran salah cetak tadi. Bukan berarti kita boleh menginjaknya, boleh menjadikannya lap, nggak boleh. Taruh di atas. Nah, ya. Ulama yang tidak amal ilmunya tetap wajib dihormati, tapi tak boleh diikutin. Insyaallah Pak ya. Hadis berikutnya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah barang siapa yang mendapati dalam lembaran amalannya catatan amalannya istighfar yang banyak. Beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Masya Allah. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW kebanyakan istighfar. Istighfar ini amalan yang paling mudah, paling ringan. Zikir yang paling ringan ini istighfar. Istighfar ini enggak perlu ijazah dari guru. Kalau zikir-zikir ini perlu ijazah dari guru. Bapak baca puluhan ribu kali istighfar setiap hari pun tak akan berat, tak akan membuat bapaknya. Bapak baca misalnya 83 kali, boleh, bukan bid'ah. Karena umur Bapak lahir tahun 83, lahir 83. Kata Bapak sudah harus istighfar setiap hari 3 kali. Boleh. Misalnya umur Bapak 40 tahun, saya istighfar 40 kali lah. Boleh. Istighfar ini sebanyak-banyak mungkin dibaca, tidak akan membebani kita. Zikir yang paling ringan, paling mudah istighfar, tidak perlu ijazah guru. Nah ya, Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, sering istighfar dia, maka Allah menjadikan dari segala kesusahan dia jalan keluar. Setiap kesusahan dia ada jalan keluarnya. Orang yang sering istighfar ini Pak, walaupun langit runtuh nih, kira-kira ada nggak jalan keluarnya? Ada nggak jalan keluarnya? Langit runtuh nih. Ya kalau sering istighfar, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluar bagi dia. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan itu. Ja'alallahu min kulli hammin makhraja.
Allah menjadikan dia dari segala kesusahan dia jalan keluarnya. Amin kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitan dia ada solusinya. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepada dia dari rezeki yang tak disangka-sangkanya. Istighfar ini banyak sekali fadilahnya. Susah-susah payah, banyak masalah hidup kita, istighfar. Daripada kita banyak datang kepada saya, Ustaz, minta amalan, Ustaz, minta amalan. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Istighfar ini enggak perlu ijazah. Enggak perlu ijazah. Istighfar banyak-banyak, istighfar kamu nanti akan nampak jalan keluarnya. Hutang enggak terbayarkan. Istighfar banyak-banyak. Dan nampak jalan keluar nanti. Masalah rumah tangga, istri, suami, istighfar banyak-banyak. Dapat anak, dah 15 tahun menikah tapi tak dapat anak. Istighfar banyak-banyak. Suami, istri banyak dapat anak nanti. Quran semua. Solusi dari semua masalahnya ada dalam istighfar. Dalam istighfar. Masya Allah. Di pengadilan kita dizalimi dan kita dituntut lagi, istighfar yang banyak. Semua masalah ini siapa yang buat? Allah yang buat. Maka kunci jawabannya ada di tangan Allah. Istighfar yang banyak. Hari ini kita istighfar, tapi perlu diistighfar lagi, kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, wa astaghfirullah min istighfari. Aku minta maaf kepada Allah dari istighfarku juga. Istighfarnya kita hari ini perlu diistighfari lagi. Gimana tuh Pak? Istighfarnya kita hari ini perlu diistighfari lagi. Maksudnya apa? Maksudnya tuh istighfar kita hari ini tidak berdasarkan karena minta maaf sama Allah. Katanya Ustaz, untuk lepas hutang ini banyak istighfar ya. Banyak istighfar. Istighfar ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, istighfar. Istighfar untuk lunasi hutang. Istighfar untuk lunasi hutang. Salah ini. Istighfar itu kita buat betul-betul kita merasa kita salah. Kita merasa bersalah sama Allah. Rendahkan hati kita, diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru itu janji Allah, nanti ikut hutang kamu aku bayar. Itu janji, bukan tujuan. Kita menjadikan janji sebagai tujuan. Istighfar kita supaya dapat anak. Istighfar. Bukan istighfar betul-betul merasakan diri saya punya salah. Merasakan diri saya banyak salah. Ada yang istighfarnya hanya di mulut saja, tapi nggak di hati. Jadi kita letakkan istighfar kita di mulut dan di hati. Mulut betul astagfirullah, hati mengatakan ya Allah, aku ni hamba yang lemah ya Allah, aku hamba yang penuh dosa ya Allah. Hanya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf ya Allah, maafkan aku ya Allah. Walaupun nampaknya kita ni tak banyak berbuat dosa. Nampaknya kita nggak pernah berjudi, kita nggak pernah berzina, tak pernah memabukkan, tak pernah menipu orang. Banyak berbuat baik. Orang yang justru inilah banyak istighfar. Justru orang berbuat baik banyak istighfar. Kita disuruh Rasulullah setelah sholat apa sholat? Setelah sholat apa baca? Astagfirullahaladzim. Dosa apa Pak baru buat? Dosa apa baru buat? Oh, sholat tadi. Lalai. Hah? Dosa apa kita baru buat? Istighfar. Setelah sedekah, istighfar. Setelah puasa, istighfar. Setelah haji, umroh, istighfar. Setelah buat amal baik, tutup dengan istighfar. Supaya apa? Banyak kelalaian yang kita buat ini.
Banyak kekurangan-kurangan yang kita buat. Yang istighfar ini perlu dibuat oleh orang-orang yang berbuat baik. Apalagi yang berbuat jahat. Apalagi yang berbuat jahat. Jadi fungsi istighfar mengampuni dosa bagi yang berbuat jahat, berbuat dosa, mengampuni dosa. Menyempurnakan ibadah. Kalau ibadah kita ada kekurangan, kelalaian, disempurnakan istighfar kita. Menolak bala, istighfar nih. Dan lainnya, meringankan beban kita, lunasi hutang kita, dan menyembuhkan penyakit kita dengan istighfar ini sebab yang pasti. Sakit kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat al-maradu minadz-dzam, penyakit itu dari dosa. Penyakit itu dari dosa. Maka banyak istighfar dari dosa kalian, Allah sembuhkan penyakit kalian. Allah sembuhkan penyakit kita gara-gara istighfar kita. Masya Allah. Jadi obat dari semua masalah, dari semua penyakit adalah istighfar. Kunci dari semua masalah kita adalah istighfar. Istighfar banyak-banyak, Pak. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Istighfar setiap waktu. Satu orang ulama naik mobil istighfar terus. Dari awal naik mobil sampai turun istighfar terus. Dia tanya sama muridnya, "Wahai Syekh, mengapa kau istighfar? Engkau berbuat dosa kah ini? Apakah kau berbuat dosa?" Beristighfar terus. Maka kata Syekh tadi, "Wahai anakku, wahai muridku, istighfar ini bukan hanya berbuat dosanya, bukan hanya berbuat dosa saja, tapi istighfar ini untuk menolak bala. Aku berharap sama Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan istighfarku ini Allah tidak menurunkan balanya kepadaku dengan mobilku ini. Kecelakaan misalnya, tumburan misalnya. Ya. Istighfar menolak bala. Satu orang di zaman Ahmad bin Hanbal, tukang buat roti dia. Tukang buat roti dia selalu istighfar terus, beristighfar terus. Imam Ahmad bin Hanbal ingin suatu ke daerah, bermalam di suatu masjid. Sampai di masjid itu dia itikaf. Setelah Isya orang pulang semua kan, dia itikaf. Datang pengurus masjid, diusirnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia nggak tahu dia Imam Ahmad bin Hanbal nih, nggak tahu. Diusirnya, di sini nggak boleh itikaf, tak boleh itikaf, keluar. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid. Keluar Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di luar itu masih juga tidak boleh di teras masjid. Tak boleh di teras masjid, mau dikunci. Akhirnya keluar dari pintu masjid, dari teras masjid. Keluar di pagar masjid itu musim dingin. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini melihat satu toko roti. Toko roti mungkin bisa di sini nih. Maka wahai Tuhan, aku musafir, aku beristirahat di masjid, tak boleh untuk masjid, sama pengurus masjid. Maka aku ingin menumpang di rumah engkau. Maka Masya Allah, silakan. Toko roti ini mempersilakan Imam Ahmad bin Hanbal untuk beristirahat di rumah dia. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ini mendengar dia selalu beristighfar. Setiap ngomong istighfar, astagfirullah. Sering istighfar. Wahai Tuhan, aku melihat engkau ini sering beristighfar, Imam Ahmad bin Hanbal. Betul, wahai. Dia nggak tahu siapa nih kan, sama Allah. Apa yang kau dapatkan dengan istighfar engkau ini? Tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah, katanya, dengan istighfarku ini Allah mengabulkan semua hajatku semuanya. Satu aja yang belum.
Apa itu? Kata Imam Hanbal. Aku minta sama Allah, aku berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang aku belum berjumpa sama dia. Kata dia, tukar roti ini. Masya Allah. Itu ya? Iya. Karena dia jauh tempatnya, saya jauh. Kata Ibn Hanbal, itu hari ini telah mengabulkan. Untuk mengabulkan doa engkau, aku Imam Hanbal, aku Imam Ahmad bin Hanbal. Aku terpaksa diusir dari masjid, kedinginan di luar, nampak toko engkau ini. Masya Allah. Maka syukur dia mengetahui tentang fadilah istighfar ini. Sampai doa dia minta sama Allah berjumpa dengan Imam bin Hanbal, berjumpa juga, ketemu juga. Walaupun caranya dengan mengorbankan Ahmad bin Hanbal, mengorbankan dia. Ya, istighfar Pak ya. Banyak-banyak istighfar. Orang yang didapati di buku amalnya banyak istighfar, tuba, beruntunglah dia. Rasulullah SAW dalam satu hadis Bukhari, satu kali majelis 70 kali istighfar. Dalam hadis Muslim, satu hari 100 kali istighfar. 100 kali istighfar. Satu majelis itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW buat dosa apa Pak? Dosa apa dia buat? Tidak ada. Nabi maksum. Maksumnya artinya yang terjaga dari dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa, yang hablum minallah nggak pernah berbuat dosa. Yang Nabi pernah tersalah saja. Salahan antara sama manusia. Seperti orang buta datang pada Nabi sudah acus pada dia, maka Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Dia bermuka masam dan dia berpaling dari orang yang buta itu. Maka itu kan sifat kemanusiaan. Karena sahabat yang datang ini buta, dari waktu buta, ini Nabi sedang menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang para pembesar-pembesarnya. Nabi mengatakan dalam hatinya, kalau aku layani dia ini dulu, ini sudah Islam, sudah tenang ya. Aku layani mereka itu orang kafir Quraisy ini, dibalik mereka banyak orang-orang kafir yang lain, mungkin banyak pintu hidayah yang terbuka. Maka Nabi berpaling dari orang buta ini. Itu tidak dosa, cuman sifat manusiawi. Maka Allah tegur. Itu kesalahan Nabi yang pernah buat. Nabi tak pernah berbuat dosa, maksum Nabi, tapi Nabi selalu beristighfar. Nabi beristighfar terus. Ya Allah, istighfar. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Ghaffara, Maha mengampuni dosa. Ghaffara, Maha mengampuni dosa. Jadi istighfar betul-betul dari dalam hati. Dalam hati merasa kita ini berdosa, merasa kita ini punya salah, merasa kita ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini istighfar seperti inilah istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di Pakistan itu hakim istighfar. Namanya hakim istighfar karena sering istighfarnya dia. Kalau orang datang kepada dia minta amalan, suruh dikasih istighfar. Saya punya utang, kasih istighfar. Saya nggak punya anak, kasih istighfar. Saya buka toko baru, dikasih istighfar. Anak saya sakit, istighfar. Semua amalan, semua masalah yang datang kepada dia dikasih suruh istighfar orang ini. Kenapa? Karena dalam istighfar kunci jawaban dari semua masalah kita. Kunci jawaban dari semua masalah kita istighfar. Jadi orang-orang Ansor pernah Nabi SAW tawari, wahai orang Ansor, mintalah apa yang kau mau, aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaran Nabi SAW pada orang Ansor. Mereka bermusyawarah dulu, musyawarah kita yuk, bermusyawarah. Apa yang kita minta pada Nabi nih? Nabi menawarkan kita minta apa sama Allah? Minta apa sama Allah? Minta harta, minta pangkat dan jabatan. Kalau kita kasih itu apa? Kita minta.
Langsung Pak ya. Tawatur. Tapi orang Ansor ini mengatakan, ya Rasulullah, kami minta pada engkau semoga Allah mengampuni kami. Itu saja. Itu saja ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kami. Masya Allah. Istighfar. Pengampunan Allah ini begitu penting Pak. Sehingga dikatakan oleh ulama, jangan sampai kamu mati membawa satu dosa pun. Mati membawa satu dosa ini masalah di akhirat. Semoga Allah mengampuni kita semua Pak ya. Ampuni dosa-dosa kita sebelum kita meninggal dunia. Mati membawa satu dosa buat masalah di akhirat. Allah istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Jadikan istighfar ini apa? Dawam kita. Mulut kita ini sering istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Atau kayak yang tak bisa bahasa Arab pun tak masalah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya Allah ampuni saya. Ini istighfar ya Pak. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya Allah ampuni ya Allah. Istighfar. Beruntung sekali orang yang mendapati dalam kitab amalnya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya Allah ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya Pak. Istighfar yang afdal, istighfar Sayyidul istighfar kata Rasulullah SAW, Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdi wa ana 'ala 'abdi 'ala ahdika wa adika wasta'tu a'udzu min syarri ma sana'tu a'udzu bi ni'matika 'alayya wa bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang ya Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, penghulu pada istighfar. Itu afdalnya istighfar. Minimalnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Atau Rabbighfirli. Cukuplah. Istighfar itu sudah. Kalau bagus lagi, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim. Aku beristirahat pada Allah daripada segala dosa yang besar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau bisa pagi hari 100 hari, sore hari 100 hari. Pagi ini dari tahajud sampai zuhur waktunya. Dari tahajud kita habis tahajud tadi kita istighfar sebelum subuh kalau bisa. Kalau bangun tahajud pada subuh. Kalau pada subuh sibuk waktu duha. Intinya menjelang zuhur selesai istighfar terus sekali. Satu kali istighfar. Petang hari dari mulai pada asar sampai sebelum tidur. Pada asar istighfarlah 100 kali. Pada asar sibuk kita istighfar menjelang maghrib. Sibuk tak sempat antara maghrib dan isya. Tak sempat juga setelah isya. Minimalnya sebelum tidur istighfar 100 kali. Itu Pak ya. Ulama kita mengatakan beristighfar kepada Allah SWT ini amalan kita 100 kali pagi, 100 kali petang. Pagi hari itu dari mulai pada tahajud sampai zuhur. Sore petang hari dari mulai pada asar sampai sebelum tidur. Maka kita amalkan ini Pak ya. Istighfar 100 kali. Bacaannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagusnya lagi istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini lafaz istighfar ya. Apa istighfar? Sampai baca ini kalimat ini kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan menyelamatkan orang beriman. Karena Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan yang dalam otak kita ini, dalam benak kita tak mungkin selamat dari perut ikan ini. Tapi Allah keluarkan karena istighfarnya ini. Maka wa kadzalika nunjil ini kata Allah, demikianlah kami akan menyelamatkan orang beriman kalau istighfar yang seperti ini juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 100 kali. Ulama mengatakan sebaiknya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dibaca sebanyak 13 kali, 313 kali. 313 kali. Itu jumlah sahabat perang Badar. Itu kalau ada masalah-masalah besar, baca itu, insya Allah Allah selesaikan masalah kita.
La ilaha illallah atas ma'in ketunan zalimin. 313 kali, Pak. Semoga Allah fitri, masya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul